Kalau misalnya propertinya naik, industrinya, banyak industri lain yang ikut naik. Properti ini dibanding kripto, dibanding yang lain tidak sesignifikan itu naiknya, tapi lebih stabil. Founders Theory. Hai folks, hari ini kita kedatangan Vice President Marketing dari Rumah 123, Pak Firman Pamungkas. Pak Firman, Siap, Mas. industri properti lagi baik-baik aja atau lagi jelek nih sekarang? Oke, ya. Thank you, Mas. Jadi kalau kita berkaca dari data Rumah 123 ya, sebenarnya year on year, Mas. Dibanding tahun lalu, itu April aja kita ada peningkatan 114%. Traffic masuk dan pencarian. Sorry nih ya. Iya. 114% tuh artinya kalau misalnya tahun lalu saya nyarinya ada 100 orang, berarti sekarang itu di 214 atau di 114? 214. Oh, jadi kenaikannya itu 114%. 114%. Jadi hampir udah lebih dari 2 kali lipat gitu ya. Udah lebih dari year dua on kali year. lipat. Iya, betul. Year on Ajaib year. ya. Lumayan. Jadi dari Januari pun udah kelihatan tuh, Januari kalau di compare Januari tahun lalunya itu 50%-an. Nah, sekarang udah 100%. Wow. Gitu. Jadi kalau lihat dari tren, kita bicara data harusnya membaik. Ya. Dan pemerintah juga ada support gitu ya. Seperti nanti mungkin mau dibahas soal tapera atau soal DP, penyesuaian DP. Nah, itu juga bukti kalau menurut saya properti ini memang trennya bagus dan sedang didorong untuk bagus. Ya. Gitu, Mas. Setuju. Ini kan Rumah 123 kantor pusatnya ada di Singapura ya. Ya, Ini betul. bisnis Singapura ya. Mm-mm. Yang di Indonesia kalau bisa kita bilang platform commerce untuk perumahan yang paling besar ya sekarang Rumah 123. Betul. Kemarin ketika platform kompetitornya itu tutup Ya. atau rumah.com tutup, saya pikir itu ini industri lagi parah banget. Karena kan itu mirip-mirip nggak jauh dari Pak Jokowi kasih kebijakan yang PPN 10% kalau nggak salah dihilangkan gitu ya. Ya. Selama 2024 dan segala macam, saya pikir kalau dikasih insentif pasti lagi menurun, lagi lesu. Ya mungkin memang lagi lesu dikasih insentif. Ya. Terus kedua, ketika ngomongin Bu Sri Mulyani yang awalnya ngomong Gen Z kemungkinan besar nggak punya rumah, ya kan? Ya kalau bukan Gen Z yang beli rumah siapa lagi? Orang yang generasi atas sudah punya rumah. Iya. Terus ketika pemerintah bikin tapera, tabungan perumahan rakyat, ngomongin rumah lagi. Kayaknya maksa banget orang harus punya rumah gitu. Iya. Ya kan? Nah, cuman akhirnya makanya kita datengin perwakilan atau vice president dari Rumah 123, Mas Firman, thank you banget udah datang. Siap. Sebelum saya kemana-mana yang panas dulu dah. Saya tadi nggak mau nanya ya, cuman ini jadi tertarik. Tapera itu kan udahlah secara perhitungan jujur aja kita belak-belakan ngomong ya, nggak ada yang setuju nih. Betul. Nih ya, oke, ya karyawan nggak setuju, pemberi kerja nggak setuju, nggak ada yang setuju. Pemerintah aja beberapa anggota legislatif dan segala macam juga nggak setuju. Ya. Dan memang kan pemerintah ada untuk sebenarnya untuk meng-cater kebutuhan masyarakat. Yes. Faktanya perumahan memang kebutuhan masyarakat. Tapi kan yang orang pada nggak setuju adalah transparansi penggunaan uangnya. Ya. Emang iya beneran dijadiin rumah kan gitu ya. Betul. Dan dengan nominal sekian apa bisa jadi rumah? Kalau ini ngomongnya konsep gotong royong untuk membantu orang miskin yang nggak punya rumah, kenapa nggak pakai APBN misalnya? Apakah ini hanya dan segala macam? Saya sih nggak mau bahas tentang politiknya. Tapi yang saya mau tanya adalah, menurut Mas Firman sendiri, kenapa setiap orang harus punya rumah? Oke. Kan ada yang bilang, daripada punya rumah, uangnya saya nyewa aja rumah, uangnya saya pakai buat puterin bisnis atau investasi, itu lebih wise daripada saya harus beli rumah. Gimana menurut Mas Firman? Oke, jadi sebelum kenapa punya rumah, mungkin in overall kenapa di-push untuk punya rumah kali ya, Mas. Jadi memang pemerintah itu sadar karena kita sering bikin setahun itu 2 kali kayak networking antara developer dan pemerintah yang regulasi gitu ya, Mas. Kadang ada menteri juga ikut. Dan di situ kita tahu contoh yang tahun lalu itu problem terbesar developer adalah orangnya nggak bisa DP, tapi bisa nyicil. Sedangkan peraturan bank itu minimal perumahan baru 10% DP-nya. Nah, disitulah kita diskusi gimana caranya tetap bisa nih nyicil, tapi DP-nya dimasukin ke cicilan. Akhirnya keluarlah kebijakan yang DP 0%. Sebenarnya bukan DP 0%, cuman banknya itu melakukan keringanan jadi cairnya bisa 100%. Ya. Dengan persetujuan tertentu ya. Kerjasama lah bank dengan developer. Nah, contoh seperti itu. Nah,
pemerintah itu dan kita semua sadar properti itu atau real estate industry adalah lokomotif industri, Mas. Ya. Jadi biasanya di depan. Kalau misalnya propertinya naik, industrinya, banyak industri lain yang ikut naik. Ya. Contoh kalau ini perumahan besar yang dibangun oleh salah satu yang ternama di Maja, pasti tahu ya. Di Maja itu setelah dibuat itu yang kota mandirinya, itu orang udah tinggal di situ minimal dia butuh gas, minimal dia butuh makan, keluar industri food and beverage lah naik. Setelah itu minimal dia weekendnya pengen main sama anak-anaknya, industri hiburan ikut ke situ. Setelah itu jalan dibangun juga karena aksesnya makin banyak populasi di situ. Dan setelah banyak area di situ ada pengusaha yang pasti pengen punya kantor dekat rumah, kebangun kantor dan ada karyawan juga butuh kos-kosan segala macam, jadi lokomotif, jadi ikut panjang tuh Mas, makanya selalu di-push. Mendorong gairah perekonomian ya. Iya, mendorong gairah perekonomian, betul. Lalu kenapa anak muda harus punya rumah? Gini deh, jadi kalau sekarang ada tren juga di internet bilang jangan punya rumah gitu Iya, ya, nyicil betul. aja atau nyewa aja. Iya, nyewa aja. Nyewanya ke siapa? Ke yang punya. Ke yang punya dong. Yang punyanya yang untung dong. Iya. Jadi di mana kalaupun misalnya ada sebagian masyarakat yang nggak mau punya rumah, tetap yang punya rumah untung. Seenggaknya untung sewa ya. Betul, untung sewa karena mereka pun harus punya tempat tinggal. Ya. Dimanapun, mau di hotel, mau di kos-kosan, itu properti kan. Benar. Nah pertanyaan selanjutnya, emang nggak mau ikut kayak gitu? Sedangkan properti ini dibanding kripto, dibanding yang lain tidak sesignifikan itu naiknya. Betul. Tapi lebih stabil karena real. Oke. Ya. Ada real, barangnya Ya, betul, ada. betul. Ketika mau dipakai untuk digadai pun untuk bisnis, ngebus bisnis itu bisa. Ya. Karena barangnya ada. Dan itu mungkin sebagian karena asupan dari orang tua saya ya, karena kita ada culture juga di Indonesia yang Iya. pasti-pasti aja. Benar. Jadi benar. properti itu buat pengusaha pun diversification-nya ke situ Mas. Ya. Meskipun mereka punya basket pemasukan yang lain, pasti punya properti. Ya. Karena selain itu juga buat pengusaha kebanggaan Mas. Ya. Punya rumah di Peak atau di misal di mana Senopati yang Ya. gede banget pagernya, itu kan bangga itu. Pride ya. Pride, menurut Ya. saya gitu sih. Mas Firman, mengutip Pak Gita Wirjawan, beliau bilang dari data global, real estate itu udah 300 triliun dolar. Menurut beliau ini overrated. Ya nggak usah jauh ngomongin global deh. Sorry juga kalau mungkin angkanya kurang tepat tadi. Cuman yang pasti di Jakarta aja, ngomong Jakarta nih, harga rumah udah mahal banget. Iya. Udah orang ngerasa, kemarin saya coba tuh pakai AI ChatGPT gitu ya. Berapa rata-rata kenaikan harga rumah? 1,5 sampai 2% di Jakarta. 1,5 sampai 2%. Itu mah kemakan inflasi. Betul. Bahkan di beberapa wilayah, salah satunya Kelapa Gading. Saya harus bilang, ya saya nggak ngomong Kelapa Gading bagian mana, tapi turun Iya. gara-gara banjir dan segala macam. Saya tetap percaya lah, namanya rumah udah pastilah bener. Itu udah pasti orang mau beli gitu ya, secara natural aja orang merasa itu sesuatu yang sangat penting. Tapi ketika ngelihat ini harganya tapi udah terlalu mahal, itu menurut Mas Firman emang harganya overrated itu suatu hari akan turun atau emang akan terus begini atau bagaimana sih? Oke, nah ini menarik. Jadi kita flashback dulu ke paling dasarnya kenapa harga rumah ini bisa naik kan Mas? Ya. Salah satunya kalau secara natural pasti karena demand, supply demand kan, karena jual beli aja. Itu equilibrium ekonomi akan menyesuaikan yang jual berapa, yang demand berapa ya match tuh harganya ya. Oke. Itu normalnya kalau Mas boleh lah misal mobil di bawah nih Mas mau jual, terserah Mas mau hargain 2M, 5M. Ya. Tapi ada yang beli nggak kan? Ya. Nanti ketemunya ketika Mas, oke deh gua mau 200 juta, ada tuh akhirnya. Match lah price-nya kan gitu. Nah, itu naturalnya harga rumah seperti itu. Tapi sekarang problemnya adalah lumayan kompleks Mas. Yang pertama kalau kita compare dengan Singapura itu semua pemilik tanah berhak dibeli oleh pemerintah.
Oke. Pemerintah berhak membeli semua tanah di Singapura meskipun Mas yang punya, siapapun yang punya itu berhak diambil alih oleh pemerintah Walaupun saya tidak jual. walaupun tidak jual. Oh ya? Iya, tapi kita tetap pemerintah harus bayar sesuai Oke. harga pasaran. NJOP gitu ya. Iya. Karena apa? Pemerintah ketika memaksa membeli pun itu untuk kepentingan masyarakat. Walaupun di luar zonasi hijau gitu. Walaupun maksudnya Kalau- ini zonasi perumahan bukan Iya. zonasi hijau tetap boleh dibeli gitu ya. Bisa. Kalau di Indonesia kan nggak gitu ya. Nggak bisa. Nah, di Indonesia kan nggak bisa, Mas. Plus di Indonesia belum ada regulasi pertanahan. Jadi harga tanah belum diregulasi ceilingnya berapa. Contoh developer nih, waktu minggu lalu ngobrol saya dengan pengusaha FLPP ya, yang penggiat harga rumah di bawah 400 lah. Kesulitannya adalah ketika dia beli land bank itu dia harus nunggu 10 tahun agar dia profit ketika dibangun rumah di atasnya. Kalau tidak, dia mau gak mau harus GV dengan pemilik rumah. Biar ya bagi hasil sama pemilik lahan. Ya, ya. Nah, oke. Berhasil dia 10 tahun sebelumnya dia punya land bank lumayan nih, misal 10 hektar. Dia bangun tuh rumah. Ketika dia habis, Mas, dia mau expand dong ke belakang, tanahnya masih banyak tuh punya warga. Ya. Nah, dulu dia beli tanahnya 100.000. Ketika warga sekitar tahu, oh ini ada perumahan, Mahal nggak? gua udah jadi berapa harga per meter 500. Ya. Gua 500 juga dong gitu. Nah, akhirnya ketika developer mau expand itu susah. Makanya rata-rata developer ketika expand biasanya nggak di lokasi itu. Dia ke land bank yang lain. Kecuali dia land banknya emang udah punya dia dari dulu, dia pelan-pelan. Susah, Mas, karena kita gak bisa nahan orang menghargakan, dan ketika orang yang gak mau ya udah itu gak bisa tuh dicaplok. Ya. Kita pun tol aja bisa sampai belok karena Iya, tanahnya iya, nggak kejual kan. Nah, jadi dengan begitu ketika oke deh gue beli lagi, gue beli aja karena ini wajib di-expand gitu ya. Harganya jadi naik, Mas. Ya. Oh, Itu oke. poin kedua, karena dia udah habis modal sama tanah. Belum harga besi segala macam lah. Yang ketiga, developer ini apa ya, bahasanya sesama developer udah saling paham kalau perumahan baru itu nggak bisa harga turun. Ya, ya, ya. Nggak Mereka juga nggak menjaga mungkin. gitu ya. Menjaga. Dan nanti yang beli bulan kemarin marah dong, kenapa harga turun, gue Iya, beli iya, yang iya. sekarang aja balikin uang, misal kayak gitu. Ya. Nah, balik lagi dengan regulasi dan semuanya, nanti ke depan mungkin setahun 5 tahun ke depan akan secara natural ekonomi itu menyesuaikan. Jadi, Mas, ketika di Kelapa Gading tadi contohnya, sekarang turun nih, tapi sebenarnya 10 tahun lalu Mas udah pas Udah beli untung. tetap untung. Iya, betul. Cuman ketika sebelum Covid itu naiknya agak gila-gilaan aja. Ya, ya, Nah, ya. sekarang menyesuaikan nih di harganya, tapi koreksi in ya. overall tetap untung. Menarik, menarik, luar biasa. Gitu ya. Penjelasannya itu cukup terang dan clear. Dengan adanya rumah 123, ini industri properti buat saya pribadi jadi sangat berwarna. Karena dulu kalau kita mau beli rumah, kita tuh cuman harus muter, terus lihat berbagai nomor telepon yang tertempel, Iya. terus catetin, savein, teleponin, kadang diangkat, kadang nggak diangkat, kadang kita harus jelasin dulu yang rumahnya itu loh yang di jalan Haji Mali yang mana, yang Haji Mali belokan yang itu nomor 12 gitu. Dia kan mungkin pegang unit banyak ya. Dengan ada ini harga tuh udah ngecek rumah tuh gampang banget. Karena ngecek rumah gampang, harganya dicek segala macam, seharusnya logikanya karena pilihan lebih banyak, harganya juga jadi lebih kompetitif. Yes. Kalau dulu mungkin ya mana mungkin kita tahu rumah dijual di daerah mana kalau kita nggak ke sono. Betul. Dan nggak mungkin kita punya waktu buat muterin seluruh wilayah yang potensial. Betul. Tapi dengan adanya kayak gini kan tinggal kita sort, kita filter ya, saya mau rumah daerah sini harga sekian, luas sekian, jumlah kamar tidur sekian, langsung keluar kan ada fotonya, mempercepat banyak proses. Pertanyaan saya pertama adalah di rumah 123 per bulan berapa transaksi jual beli yang terjadi? Berapa unit? Ya, jadi saya disclaimer sedikit, untuk transaksi properti di Indonesia itu sangat sulit untuk di-track, Mas. Oke. Asli exact nominal transaksinya berapa? Karena setiap notaris punya datanya. Oke. Dan nanti diuploadnya setelah beberapa lama tuh ke pemerintah gitu ya. Jadi kita pakai asumsi, Mas. Asumsi, biasanya silakan. ya.
traffic kita itu overall Traffic ini berarti kunjungan ke kunjungan ke platform website, website ya. ya. Itu 5 juta ke portalnya aja ya Per- Mas ya. Per bulan 5 juta. 5 juta. Oke. Orang yang mencari ya Mas ya. Kalau misalkan saya ngeklik sekali, terus saya ngeklik 2 kali itu hitungannya 2 traffic atau 1 traffic? Satu traffic. Kalau saya ngeklik hari ini terus saya ngeklik besok 1 traffic atau 2 traffic? Satu traffic. Jadi Jadi unik, traffic itu unik person unique ya. user. Tapi tidak semua pencari rumah, betul. Sebagian itu broker juga, Oh iya iya. ya kan, yang penjual rumah. Atau memang brokernya juga suka nyari listing tuh buat dia kobrok tuh agent-agentnya kayak gitu. Nah dari situ traffic enquiry itu orang ngeklik list kontak agentnya untuk dihubungi Mas. Itu berapa? Itu 500.000 sebulan. Sebulan 500 ribu. Sekitar 10%-nya ya. 10%. Sesuai itu conversion rate kita. Dari situ logikanya gini Mas, rata-rata ya Mas ya. Closing rate agent itu di 3%. Iya, oke. Jadi dari 100 yang ngontek 15 ribu ya berarti ya. Dari ya, 500 ribu tadi betul. ya. Berarti ada 15 ribu kurang lebih lah deal kurang setiap lebih. bulan. Betul Mas. Hmm. Rata-rata pembelian average 500 juta. Hmm. Jadi ya berapa tuh ya? 7,5 T mungkin deh. Ya. Sebulan. Setiap bulan tuh ya transaksinya tuh ya. Itu kan perkiraan ya. Perkiraan. Menarik. Tapi bisnis model rumah 1 2 3 kan berarti dapat duitnya dari iklan ya. Kalau dari transaksi nggak dapat dong. Nah, kalau listing bisnis yang portal itu dari subscription agent. Jadi per Oke. tahun agent bayar tuh, udah fix amount. Setelah itu dia kalau mau beli koin Mas, agar untuk beberapa lokasi listing dia naik tuh di atas. Ya kayak iklan gitu Kayak ya. iklan. Itu dia bayar. Itu dia bayar lagi. Tapi kalau dari sudut pandang transaksinya sendiri nggak dapat persentase dari Nggak dapat penjualan ya. percentage, ya. Oh itulah kenapa mungkin maksudnya bisnis commerce property ini cukup sulit dan cukup berat karena ya Betul. nggak dapat nilai transaksi itu kan jadi Ya, Ya, that's why kita ngandelin iklan ya. bikin ada pilar bisnis lain media and bank. Karena journey kalau dibanding Tokped jauh Mas, kita itu low frekuensi marketplace lah ya. Bener. Tokped tiap hari kita buka mau beli apa aja Kalau kadang-kadang. beli rumah mana mungkin ya. Beli rumah seumur hidup paling 2 kali 3 kali mah Iya, mungkin ya Mas. benar-benar. Balik lagi kalau orangnya udah selesai balik lagi mungkin beberapa belas tahun. Betul. Tapi setelah kita punya datanya, sedangkan audiens ini itu adalah audiens dengan transaksi terbesar mungkin seumur hidup dia. Ya. Kita beli Oh, sesuatu paling gede kan rumah Mas, mungkin kedua mobilnya. Gitu. Ya. Gak mungkin rumah 1M beli Ferrari kan, gitu. Nah, sedangkan kita bisa serve audiens ini better gitu Mas. Sedangkan ada industri seperti furniture, arsitek itu butuh juga nge-touch audiens ini. Jadi biar win-win solution kita bridging lah. Iya. Jadi setelah beli rumah kita kasih notif juga selamat rumah barunya. Ini ada voucher dari IKEA contoh. Iya. Kerja sama beberapa Ya Informa, partner ya. betul. Kerja sama Informa, IKEA juga ya. Iya betul. Menarik. Mas Firman sendiri ngelihat ini apakah pemainnya masih untuk rumah pertama dan mereka tinggalin atau justru kebanyakan investor? Diverse Mas. Yang unik data tahun ini ya Mas ya, H1 semester 1 kita sampling 10.000 data itu yang beli belinya cash. Setengahnya beli cash. Setengah pengunjung kita yang inquiry dan beli rumah itu cash. Dibanding tahun lalu in overall yang beli cash itu hanya 20%. Nah ini saya mungkin perlu gali lagi kenapa gitu mungkin ya? lagi pada cuan dari mana gitu kan. Iya. Sisanya itu ya milenial sih Mas. Gen Z itu masih agak sangat kecil. Rata-rata tapi di sosial media kita yang approach nanya rumah justru 80% Gen Z dan milenial. Jadi mungkin Gen Z shifting lebih sukanya pas sambil lihat, sambil nanya-nanya. Iya. Tapi memang Gen Z itu tesnya sekarang yang unik nyarinya apartemen kalau di data kita. Iya. Mungkin belum ada Gen Z itu rata-rata belum mau komit ada di suatu lokasi selamanya gitu ya Mas ya. Jadi nyari apartemen dulu, mungkin setelah berkeluarga dia beli rumah lah. Gitu. Menarik. Pertanyaanku, rumah 1 2 3 ini bisnis modelnya kenapa enggak sekalian punya Developer. Iya, Agent. agent lah gitu ya. Broker gitu. Atau emang ternyata punya di belakang ini? Gak bisa Mas. Kenapa? Once kita buka as an agent,
kita berarti dalam tanda kutip konflik kepentingan dengan agent pengiklan gitu ya. pengiklan. Karena agent pun punya asosiasi kan, ada Arebi asosiasi. Tapi boleh sebenarnya atau nggak boleh? Boleh, tapi kita harus sudah siap-siap kehilangan listing bisnis berarti. Oke, kalau misalkan dihitung-hitung kan ini cuma cara saya ngitung doang ya. Daripada dapat duit dari iklannya sih, Betul. mendingan dapat duit dari transaksinya lah. Ya, tapi kenyataannya Mas, agent ini relation bisnis Mas. Oh iya. Ketika kita bilang oh gampang nih tinggal closingin, ketika di lapangan belum tentu. Hungernya beda. Kalau Mas closingin rumah karena digaji as karyawan atau as agent yang kalau nggak closing nggak makan. Tapi Mas ya, itu saya setuju. Tapi pertanyaan saya, rata-rata agent atau broker yang lumayan gede, mereka ujung-ujungnya pengen punya platform sendiri, kayak model rumah 123 versi kecil-kecilannya mereka. Biasanya terskala lokal gitu ya, khusus di Karawang Barat, mereka punya apalah misalnya. Ya maksud saya kalau rumah 123 bikin bisnis broker gitu ya, itu mah langsung jadi paling gede kali. Dan orang mah mau aja ya ibarat kata nggak usah digaji. Tapi mereka kalau jadi agennya rumah 123, mereka yang nganterin ngurusin semuanya sampai selesai, mereka dapat sekian persen, rumah 123 dapat sekian persen, itu gede banget kan? Ya, kita sempat kepikiran. Cuman again Mas, leakage di tengah jalannya sangat mungkin terjadi. Contoh, Mas as an agent freelance nih, digaji hanya ketika closing. Udah nih di luar. Dia kalau closing kan 2,5% peraturan minimal. Ke kantor misalnya 1% atau 1,25 lah, setengah-setengah. Nanti bisa sorry ya. Iya, dia nggak laporin lah gitu ya. Dia makan sendiri. Makan sendiri, udah lewat saya aja atau ganti nama. Iya. Itu Dia kita pakai nama adiknya gitu ya. Kontrolnya. Jadi emang expertise kita nggak di situ dan memang mungkin ya kita rezekinya disediakan platformnya untuk agent karena kita nggak takut agent boleh bikin, cuman satu hal yang umum yang pasti terjadi, listing yang paling besar akan tetap kita yang milikin as a platform ya. Platform marketplace akan tetap punya listing yang terbesar. Kenapa? Ketika pun ada satu agent yang sangat besar, maksimal mungkin 60% dari total listing di Indonesia dia bisa serap. Tapi marketplace mungkin bisa 99% Mas. Karena ada listing agent lain yang nggak mau ada di platform agent tersebut. Pasti ada Mas. Menarik. Iya betul konflik ya. Iya saya kebayang sih ya. Misalnya agent merah sama agent kuning gitu ya. Betul. Ya kalau agent merah bikin platform, agent kuning nggak bakal mau taruh barang di situ lah gitu ya. Dia juga pengen bikin sendiri. Iya. Kompetisi. That's why kita juga punya produk untuk agent, website agent. Ini ya white label. Yang kita provide dan synchronize API. Pakai API. Jadi Iya, kalau cerdas di itu. rumah 123 nempel juga di situ. Oh, jangan-jangan yang saya lihat tuh sebenarnya white label dari rumah 123 tapi nggak ada rumah 123-nya ya. Iya. Oh, pantes. Jadi gak apa-apa compete kan. Iya, karena mereka kadang-kadang prestis Mas. Betul. Pengen punya nama sendiri di platformnya gitu kan. Supaya kalau mau ngeliat listing udah lu lihat dari sini aja. Iya. Mas, betul rumah 123 itu lebih jarang dilihat. Saya pribadi lebih sering ngeliat lelang.go.id. Jujur aja nih ya. Lelang.go.id itu saya bisa ngeliat rumah lelang. Betul. Harganya gila. Ya memang dengan resiko yang ada gitu ya. Tapi ini kan legal, jelas legal dari pemerintah gitu ya. Apakah itu jadi tantangan tersendiri buat rumah 123 atau lelang.go.id itu masih enggak lah itu mah enggak seberapa gitu. Iya Mas, jadi justru kita berpartner Mas sama pemerintah. Kita lagi canangkan juga contoh nih, ketika nanti pemerintah pindah ke IKN, pemerintah pusat, itu banyak gedung-gedung Mas yang kosong kan. Sedangkan kalau ditawarkan langsung per gedungnya, pembisnis Indonesia jarang yang mau ngambil. Kecuali disekat Mas. Iya. Dan kalau disekat, pemerintah gak mau urus. Mungkin. Tapi kita bisa provide misalnya jalan tengah. Kita yang cariin demand, tapi tolong disekat deh sama partner kita. Jadi co-working space misal kayak gitu. Dan lelang itu, di pemerintah itu pegang aset lelang, ada beberapa nih Mas, yang under Kemenq kalau nggak salah LMAN namanya, Lembaga Manajemen Aset Negara. Nah itu juga kita udah get in touch, listingnya pun ada di kita. Karena problemnya lelang ya Mas di lapangan, saya terang-terangan
itu bukan cari demand-nya ada Mas. Ya, surat Cum- menyurat nih ya. Surat menyurat, ngusir orang kalau Jurusita masih ya. ada. Iya iya iya. Kalau misalnya orangnya sudah tidak ada, rumahnya itu udah agak terbengkalai. Iya, iya. Dan ketika mau site visit, nah ini problem utama adalah yang mau site visitnya pasti mau weekend Iya. karena kerja Senin sampai Jumat. Yang jagain kuncinya itu karyawan Elman yang 1 minggu libur. Iya. Jarang tuh ketemu. Jadi emang harus dibantu juga agent. Jadi ini harus kolaborasi sih Mas. Iya 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 iya. Oh, itu menarik kalau bisa kolaborasi ya. Betul. Jadi yang penting kan negara lancar nih. Iya. Dibantu agent, asetnya nggak mandek. Juga kita juga punya demand kan. Iya. Since traffic kita banyak, kita masukin ke situ. Menarik, menarik. Kalau ngomongin total listingan di commerce property, Rumah 123 pegang berapa persen dari market? Kalau estimasi kita ya Mas ya, Ya. again data exactnya nggak ada. Listing kita itu 2.500.000. Ya. Compare to our closest competitor, Lamundi itu sekitar 400.000 Mas. Dan 5 kali lipat ya. 5 kali lipat, dan estimasi listing kita itu nge-cover sekitar 63 sampai 65% Seluruh listingan online. seluruh listingan online atau di Indonesia. Oh ya? Yang online lah ya. Ya. Karena offline mungkin nggak semua tercatat ya. Kadang-kadang kalau offline itu yang kita nggak tahu ya. Tapi Ya. kalau listingan online Rumah 123 udah cover sekitar 65%-an gitu ya. 65%. Wow. Dan itu akan terus naik. Sebenarnya yang 65% ini kan se Indonesia Mas. Kalau misalnya kita lihat Jabodetabek aja sih udah 85%. Yang susah itu kalau areanya di luar Jawa Mas. That's why kita mulai hire juga sales account di kota-kota Buat besar. canvassing ya. Ya di Balikpapan, di Medan, Surabaya, Bali gitu ya Mas ya. Buat canvassing listingnya, karena tiap kota unik tuh Mas. Problemnya Medan contoh, orangnya gak mau dipasang rumah dijual di depan rumah. Iya. Iya. Takut malu dicuri. ya? Oh iya iya. Malamnya iya, itu iya, digasak Mas. Segala tabung gas juga diincar tuh ya. Diambil, ya. Iya iya iya. Jadi seperti itu. Oh, Jadi iya juga ya. diam-diam tuh bilangnya ke agentnya listing gitu. Saya kira gara-gara gengsi. Ada mungkin sebagian, tapi takutnya karena kriminalnya. Oh itu juga ya menyelesaikan masalah yang nggak pernah saya bayangin loh. Iya juga ya. Kalau kita jual di online kan orang ya tahu nggak tahu gitu ya kita Betul. jual ya. Betul, Menarik betul, menarik betul. menarik. Kayak gitu kira-kira. Memang ini pertanyaan saya kan karena saya benar-benar sangat bodoh di bagian ini ya. Saya nggak ngerti e-commerce, properti dan lain sebagainya, makanya saya nanya sama Mas. Mas kenapa hanya ngomongin jual beli, kenapa nggak ada penyewaan kayak Airbnb di Rumah 123? Oke. Jadi sebenarnya sewa tuh kita ada Mas. Cuman yang put listingnya tetap agent, dan rata-rata agent itu ngurus sewa minimal mungkin ada bulanan Setahun sedikit gitu Mas, ya. rata-rata setahun. Oh, Kenapa? Ketika kita masuk ke bisnis model sewa harian, itu operasional headache-nya beda Mas. Skill setnya juga skill set hospitality tuh. Karena harus nyediain bantal, Iya. sabun, segala macam. Paham. Kayak gitu. Dan marginnya harus big enough transaksinya untuk nutup. Karena kalau enggak ya margin 200.000 ambil Iya. 20.000 gitu kan. Ini Rumah 123 berarti kalau di negara lain ada dengan nama lain? Di Singapura 99.co Mas. Itu tapi sebenarnya sama persis seperti Rumah 123 ya? Ya back endnya ya sistemnya satu. Di Singapura juga dia mayoritas, maksudnya yang paling raksasa. Enggak. Enggak. Di Singapura itu kita udah accept, kita gak bakal mau karena terlalu jauh Mas. Nomor 1 tuh Properti Guru yang punya rumah.com di Indo. Oke. Karena dia makanya dia cabut dari Indo, dia mau fokus aja market terbesar dia itu Singapura sama Vietnam, Bat Dong Sang. Kalau Vietnam model bisnisnya simple Mas. Bayar 10.000 per listing udah. Dan revenue dia Gak pakai iklan-iklan tuh ya? Betul. Berarti tuh SEO-nya tuh yang dipinter-pinterin sama SEO dia yang ya? main kayak gitu. Oh. Nah kalau 99 berarti ada di Singapura 99, di Indonesia Rumah 123, Ya. dua itu aja? Tadinya di Malaysia ada. Oke. Sorry namanya saya lupa. iproperty.my.id Oke. .co gitu ya. Iya. Cuman udah dibeli tuh. Jadi unik ceritanya, kita tuh ketika beli rumah 123 itu kan under real estate Australia itu REA namanya. REA itu jadi shareholder kita. Tapi kita beli juga yang Malaysia tuh, iProperty. Nah, singkat cerita, Properti Guru beli bisnisnya REA yang ada di Filipina.
Oke. Dan kita gak boleh satu Iya, ini iya. punya dua kompetitor kan. Iya. Akhirnya kita buyback saham dari Rea, tapi Malaysia diambil ulang sama Rea dan dikasih ke Properti Guru kayak gitu. Oh gitu. Tapi yang jadi kunci buat saya ya, Singapura cerdas ya. Iya. Properti di Indonesia rajanya dia. Di Singapura jelas rajanya dia. Iya. Di Malaysia juga rajanya dia. Betul. Di Vietnam juga rajanya dia. Iya. Berarti rata-rata Asia Tenggara tuh Singapura yang pegang ya? Singapura yang pegang. Vietnam tuh gede banget Mas dia revenue-nya. Properti Guru saya tahu tuh. Karena Singapura mature banget Mas. Audiensnya Singapura, contoh agennya Singapura setahun itu rata-rata bisa dapat 3M Mas. Iyalah nilai propertinya juga gila Mas Iya. ya. Iya, Dan iya, bayar ke kitanya bisa 300 juta setahun ke 99.co-nya untuk iklan aja. Hah? 30 juta, Oh, per 40 agent. juta lah per agent. Oh iya iya iya. Per Karena bulan. properti dia banyak ya. Dan developer gak boleh jualan langsung kan. Harus agent yang jual. Oh gitu. Iya di Singapura aturan yang Tapi gitu. developer juga sebenarnya ya, logikanya di Indonesia kalau developer pinter, mereka nggak mau repot-repot lagi jualan, udah pasti harusnya ketika mereka launching hal pertama yang mereka lakuin seperti bisnis online. Yang mereka bikin akun di Rumah 123 itu terus iklan di situ kan. Iya. Ya kayak kita misalnya bisnis skincare gitu. Betul. Udah pasti kita bikin Instagram, Shopee, Tokopedia gitu kan. Iya. Terus kita pasti ngiklan di situ. Itu mau ngapain lagi, TikTok gitu kan. Kalau ini kan ya Rumah 123 gitu ya. Iya. Oh, menarik. Wah, tapi pinternya juga mereka pakai namanya tuh yang kayak kesannya lokal ya. Rumah Rumah 123 gitu ya kan. Sebenarnya yang bikin Sandiaga Uno Mas. Pak Sandiaga Uno dulu Namanya. namanya. Oh begitu. Jadi Pak Sandiaga 2004 2007 bikin Rumah 123 dan mobil 123. Itu Pak Sandiaga. Ya, sebelum internet kayak sekarang ya Mas. Oke. Beliau udah bikin, dibelilah Rumah 123 oleh Real Estate Australia. Oh. Mobil Si 123 yang Rea saya lupa itu. yang beli siapa, dibeli juga tuh. Oh, terus akhirnya dibeli lagi sama yang Singapura Ya. ini. Oh, I see. Menarik. Kalau ngomong kira-kira cycle ya Mas ya. Saya ngerti pasti namanya produk juga ada yang slow moving, ada yang fast moving tergantung kualitas produknya. Tapi umumnya rata-rata normal produk. Saya taruh listing, saya tidak beriklan, katakanlah. Itu berapa lama kira-kira listing saya ke beli orang? Kalau tidak beriklan. Saya mau bandingin sama nanti kalau beriklan. Taruh listing di Rumah 123. Iya, di Rumah 123. Kalau taruh listing Rumah 123 kan minimal subscriptionnya 1 juta setahun Mas. Untuk 100 listing. Oke. Jadi itu yang paling basic iklan nggak tuh. iklan pasti bayar segitu ya? Pasti bayar segitu. Bayar berapa sorry tadi Mas? 1 juta. 1,5 juta. Enggak 1 juta pas. 1 juta pas. Itu paling basic account lah. Ya itu 100 listing. 100 listing. Kalau udah kejual, dia nambah lagi kuotanya atau enggak? Kalau listing dia masih ada 100 ya dia gak bisa nambah. Oke. Kecuali dia turunkan, naikin yang lain Oke. gitu kan. Cuman rata-rata ya ada ini dalam tanda kutip ya, agent punya listing hoki juga Mas. Ya. Jadi ini listingnya menghasilkan leads banyak tapi ya kan nanti di belakang bisa diolah Ya. sama agentnya. Bu yang ini sudah habis, ada nih listing lain di Ya sekitarannya. benar. Listing hoki yang kagak diturun-turunin ya. Ya, ada Iya pasti paham 1, 2. saya ya. Nah itu kalau dalam waktu sebulan itu minimal closing 1 sih. Oke, dengan bayar 1,5 juta itu. Ya, tapi gini, rata-rata data kita ya Mas. Kalau belinya hanya basic Mas, belinya hanya basic dan nanti nggak pernah beli lagi selama setahun. Ya. Minimal rata-rata closing 1. Oke. ROI-nya 30 kali lipat. Oke. Kalau Yalah, 1,5 juta. rata-rata 1,5 juta dapat closing mungkin 15 juta lah, oke lah 10 kali lipat. Iya. Tapi setelah itu ya dia nanti akan ketimpa sama orang yang beli koin, Ngiklan ya. iklan. ROI kita sudah hitung sih, kita sampling juga ROI rata-rata agent yang pakai kita itu bisa 15 kali lipat. Ini yang Mas. beriklan atau tidak? Yang overall rata-rata ya yang Kalau kita- ROI yang iklan? kalau ROI yang iklan contoh nih ada agent top spender kita sebutnya ya. Oke. Karena agent office ini dia spending sebulan 300 juta Mas ke kita. Sebulan. Sebulan Ini salah satu 300 top juta. spender nih ya. Iya. Itu omset dia dari komisi penjualan itu bisa 3M Omset dia. sebulan. Sebulan. Berarti ya 10 kali lipat juga ROI dia. Ya, tapi memang dia merajai lokasi itulah ya di daerah utara. Listing dia banyak. Indonesia Utara apa Jakarta Utara? Jakarta Utara. Jakarta Utara. Jakarta Utara. Ya.
Menarik. Karena saya cuma pengen tahu life cycle-nya gitu ya. Tapi kalau dia sebulan satu, ini cuma ngitung doang nih Mas ya. Kalau sebulan satu, kan setahun cuma 12 bulan. Betul. Berarti sebenarnya barang ini kalau kita taruh tanpa iklan cukup lama kalau kita bukan 12 yang pertama itu kan. Betul. Let's say kalau kita nungguin dia selesai mungkin 8 tahun baru habis semua tuh listingan. Betul. Berarti logikanya kita bisa kurang lebih kalau kita taruh tanpa iklan 1 sampai 8 tahun baru ada yang mau beli. Betul. Tapi kalau kita ngiklan itu, ini ngomong-ngomong di sini tuh kita bukan placement nih. Yang maksudnya Mas kan di sini kagak bayar Rp1 gitu ya. Yeah. Ini memang kita undang buat kita mau ngegali ilmunya. Tapi ya kebetulan menurut saya sih, karena gini saya tuh nggak mau orang Indonesia tuh anti iklan Mas. Menurut saya dikit-dikit, Betul. wah masa ngiklan? Iya emang bisnis sih kayak gitu ya. Iya. Yang namanya gimana sih mau dapat duit tapi nggak mau keluar duit modal. Betul. Kita Saya kalau setuju. misalkan kita nyebar brosur aja Mas, itu kita nyetak bayar. Iya. Masa dia ngomong percetakan, masa saya bayar? Iya. Ya ngiklan lah. Ya itulah cara hidupnya Rumah 123, Instagram, TikTok dan semuanya juga begitu ya. Menarik. Rumah 123 sendiri selain ngomongin digital, bikin aktivasi offline gak sih Mas? Acara, event atau apa? Nah kita bikin Mas, jadi kita sebutnya Provanganza ya. Provanganza. Provanganza itu event, rangkaian event. Kita ada di 9 mall lah. Di kota-kota besar ya pindah-pindah tuh Mas. Ada kemarin di Botani Square, terus kita pindah lagi ke saya lupa ada mall-mallnya ya. Itu sebulan sekali. Sepanjang tahun nanti kita ada buat event dan di situ ada booth-boothnya developer tuh untuk di area sekitarnya. Oke. Ada juga agent, ada booth agent dan sebagian lah ada booth-booth. Keuntungannya apa Mas ya buat Rumah 123 ya? Itu kita nge-provide needs-nya developer sih Mas. Karena gini, sebagian project perumahan itu ada yang harus dijelaskan. Oh paham. Jadi gini, Mas mau beli rumah nih di Alam Sutra ada harga 3M, depan-depanan bedanya 500 juta tapi. Misalnya ini cuman rekayasa. Contoh doang ya. Ya, sekilas Mas ukuran sama semua sama. Mas mungkin nggak tahu kenapa yang ini 500 juta lebih mahal. Ternyata Edukasi ya. ketika dijelaskan, Mas ini ketok deh temboknya ini bata merah. Ini lebih tinggi Mas areanya ketika hujan airnya yang ngalir ke bawah. Tapi kan itu nggak bisa jelaskan di online Mas. Ya. Tetap at the end kita harus akui at the end closing property itu tetap terjadi offline. Ya. Kecuali beli barang udahlah yang 200.000 100.000 ini kita kasih informasi selengkapnya di portal meskipun ada 3D semua tetap harus ada touch-nya Mas, orangnya harus datang Ya. sebelum beli kayak gitu. Menarik. Itulah makanya ketika developer ada event di situ itu juga jadi kesempatan buat sales yang udah punya leads tapi belum matang nih Mas. Ya. Ikut dulu deh di event karena biasanya developer punya Ya. promo unik yang terjadi hanya di booth dia itu. Menarik. Jadi diundang lagi lah gitu. Soalnya kadang-kadang kalau saya mikirnya gini, kalau bikin aktivasi si Provanganza itu sebenarnya kan itu dua pasar yang sangat berbeda dengan Rumah 123. Rumah 123 itu ya orang nyarinya di situ. Kalau dia nyarinya di mall kan impulsif tuh. Dia pas lagi di mall, nah tapi seenggaknya mungkin di bayangan saya Rumah 123 ngelakuin itu satu buat aktivasi brand, orang seenggaknya jadi aware, oh iya Rumah 123 gitu ya. Termasuk itu juga sih Mas. Terus orang jadi nyarinya Rumah 123 Ya. dan mengcater hal-hal yang nggak bisa di cater sama online gitu ya. Iya. Menarik. Iya. Kadang-kadang ya di online Mas. Itu kekurangannya adalah informasinya itu oke lah ada ya. Cuman fotonya itu nggak terlalu jelas. Iya, betul. Fotonya tuh gimana ya? Kalau diedit itu saya anggap penipu kalau dieditnya terlalu berlebihan. Tapi kalau nggak terlalu jelas menurut saya kayak ini saya nggak ngerti nih. Iya. Ini bagian apanya? Ini gelap banget, nggak menarik dan segala macam. Terus kadang-kadang saya nggak bisa ngebayangin dan segala. Nah, saya tuh sempat kepikir untuk bikin unit bisnis jualan rumah lewat video 360. Video 360 itu cuman kamera 360 biasa, 360 kamera yang saya puterin gitu ya. Itu apakah pernah dicoba atau Mas pernah lihat gak video 360 sebelumnya buat jual rumah? Karena saya awalnya lihat gara-gara luar negeri. Ya. Jadi agen-agen mereka tuh udah terbiasa kalau jual rumah pakai video 360 lewat link YouTube. Mereka kasih link YouTube, klik linknya itu isinya videonya. Kalau handphone kita ke atasin, kita ngelihat bagian atas di rumahnya. Kita kesiniin dia ngikutin. Augmented reality ya. Iya sebenarnya tapi nggak pakai teknologi tinggi, cuma pakai video YouTube. Jadi kita ngikutin iya. aja.
kita ngelihat begini karena rekamannya pakai kamera yang 360. Jadi VR, ya. kadang-kadang kan kalau kita foto kan harus arah sini. Arah sini. Beda angle, satu kelihatan sempit, satu kelihatan luas. Betul. Kalau 360 kan ya apa adanya aja memang begitu keadaannya kan. Jadi betul Mas, itu salah satu challenge ya. Apalagi agent ini kan Mas udah dari dulu Mas, sebelum Rumah 123 pun agent sudah ada kan. Maksudnya jadul gitu ya. Iya, dan yang profesional yang udah dari tahun 2001 jadi agent ada di kita. Nah, nggak semua masih bisa ngikutin fase yang sekarang cepat gitu ya. That's why kita juga sering provide event agent academy. Di luar ini agent academy sebenarnya setahun hanya 2 kali Mas. Cuman internal Rumah 123 juga punya tim CXX atau disebutnya trainer. Yang mana datang ke agent-agent, kita bikin event, ngopi atau ke kantor office-nya, kita kasih tahu tuh foto yang baik tuh seperti ini. Selain di dashboard agent juga ada listing score ya Mas ya. Antusiasnya tinggi gitu. Lumayan tinggi sekali karena buat agent hidup mereka ya dari sini Mas. Kan harus closing gitu kan. Ya. Jadi kalau fotonya jelek di listing score dia rendah tuh. Ya. Gimana caranya foto lebih bagus gitu kan. Nah di situ diajarin. Dan kalau 360 kebetulan kita ada juga teknologinya. Kita sebutnya proper view. Oke. Proper view ini ya mostly klien sekarang developer tapi Mas. Jadi 360 Ya. mapping area. Tapi kayak street view-nya Google ya. Kayak street view. Iya paham yang gitu. kalau klik kanan dia ya kayaknya sih ya Rumah 123 saya pernah lihat tuh. Ya. Iya. Iya. Menarik. Mas Firman, sejauh ini Rumah 123 kan year on year sampai tahun ini aja udah naiknya drastis ya. Iya. Udah sampai 2 kali lipat lebih dan segala macam. Berarti menurut Mas Firman industri perumahan nih ke depan 5 tahun lagi akan ada sesuatu yang signifikan berubah? Atau malah cenderung akan menurun? Atau malah akan drastis atau seperti apa sih yang harus dipahamin sama investor yang biasanya selama ini main di properti? Iya, jadi properti ini menurut saya ya 5 tahun lagi akan banyak tergantungnya nih Mas, karena hal seperti pembangunannya pemerintah. Oke. Kayak gitu ya Mas ya. Cuman harusnya untuk yang sering baca atau lihat regulasi pemerintah bisa tahu tuh, contoh BSD jadi area khusus gitu ya. Nah itu sekitarannya kayak Cicayur itu dulu udah nggak kebayang bakal jadi suatu area ya Mas ya. Ya. Tapi karena BSD itu baru kepikiran ketika Bintaro jadi tuh. Ya. Bintaro jadi, BSD gak kebayang bisa ada area di situ. Nah sekarang BSD muncul nih, Cicayur akan jadi the next. Orang mungkin sekarang wah gila kejauhan. Itu seperti pemikirannya ketika tahun 1970 lihat Bintaro Mas. Iya. Kejauhan banget tuh Bintaro, mending di sini Pondok Indah gitu. Ya. Nah itu Cicayur akan terjadi lagi. Terus tapi areanya itu tergantung juga ya pemerintah nge-supportnya seperti apa kan gitu ya Mas. Lalu trennya yang saya lihat itu yang kita udah ketinggalan beberapa tahun dibanding kota-kota di luar negeri itu yang transit oriented development ya. Atau TOD kan. Nah TOD ini kalau mungkin umumnya orang tahu yang sekarang kelihatan itu kayak apartemen yang nempel di stasiun KRL Mas. Oke. Kayak yang Maharta Serpong, Oke. Mahata Margonda tuh jadi turun dari apartemen bisa langsung naik KRL pergi kerja. Padahal secara luas artinya itu lebih luas dari hanya apartemen yang nempel stasiun. Tapi gimana caranya open access gitu Mas. Contoh kalau Mas ada developer yang contoh ya Mas ya ini real case di Kuningan itu ada Mega Kuningan Mas. Ya. Dulu itu Mega Kuningan itu gak mau dilewatin jalur busway dalamnya. Karena rata-rata dalamnya adalah kantor konsulat atau kedubes ya Mas ya. Rata-rata naik mobil lah. Sekarang justru mereka minta lewatin jalur busway dong dan bikinin stasiun. Karena apa? Karena sekarang udah jadi CBD, tapi CBD-nya agak seret. Itu beberapa tahun ke belakang ya Mas. Karena kenapa? Gak mau ada yang punya kantor situ, perginya jauh kalau mau naik busway. Macet lagi ya. Macet. Iya. Sekarang dibukalah jalur busway, dibukalah stasiun. Tapi harus open juga developernya ngasih lahan dan bangun bersama. Jadi bukan hanya apartemen yang nempel,
tapi keluar rumah itu bisa kemana-mana dengan jalan kaki dengan transport itu. Contoh sekarang yang mau dikejar kan MRT ke mana tuh? Karawaci kan Mas. Iya, iya. Karena orang Karawaci mau pergi ke Jakarta ya naik mobil mau gak mau Mas. Iya, iya. Atau naik busway aja. Padahal kan dari situ ada beberapa opsi mungkin bisa dilakukan kayak Iya, gitu. benar. Nah TOD ini lagi digencarkan dan nanti lokasi-lokasi itu orang sebenarnya kalau kita nyari rumah budget 1 M udah nggak mungkin di Jakarta. Iya. Opsi selanjutnya adalah di kota satelitnya kan. Cuman selanjutnya yang di pikiran orang, oke gak apa-apa deh di luar area ini tapi enak aksesnya. Nah kuncinya enak di aksesnya itu. Dan nah, itu aksesnya ke transportasi umum gitu ya. iya Menarik. gitu. Ya. Karena kalau transportasi umum itu makin baik seperti di negara maju, orang nggak lagi ngandelin perumahan yang aksesnya jalan tol. Iya. Karena kalau terus-terusan bangun rumah yang aksesnya jalan tol, macetnya nggak bakal terselesaikan gitu ya. Tapi kalau aksesnya transportasi umum yang layak dan proper, wah itu akan jadi sangat menarik. Yes. Mas Firman, ini walaupun nggak nyampe 1 jam atau cuma sekitar 1 jam, tapi kita dapat banyak banget informasi, data, insight yang mahal buat pemain investor properti ataupun developer ataupun bahkan sekedar pembeli. Itu kita dapat banyak insight yang mahal. Terima kasih banyak Mas Firman Thank you Mas. untuk waktunya. Sebelumnya mungkin Mas Firman dari Rumah 123 ada hal yang mau disampaikan terakhir untuk penonton? Mungkin as a property portal ya Mas ya. Kita menyediakan layanan berikut portal ya, yang mana stakeholder kita itu banyak kan Mas ya. Kalau marketplace kan supply demandnya itu ya konsumen. Ya. Nah kita menyediakan apa untuk konsumen yaitu kenyamanan dan trusted marketplace gitu ya Mas ya. Jadi kalau orang nyari kita kasih yang terbaik pilihannya, dan di situ juga kita udah kayak bikin teknologi kayak pakai AI recommendation karena mungkin secara behavior orangnya nyarinya di Jakarta terus tapi nggak ada yang di inquiry nih harganya mungkin disortir nggak nemu, mungkin lu cocok di daerah ini. Nah itu kita kasih dengan kenyamanannya kayak gitu ya, fitur-fitur pencarian. Nah untuk agent kita terus banyak rilis fitur baru untuk dashboard agent dan juga pelatihan-pelatihan untuk agent. Ya. Jadi intinya kita mau agent sukses, banyak dapat leads, closing lebih banyak kan intinya gitu aja Mas. Ya. Tapi dengan begitu agentnya juga kita kasih edukasi kalau put listing itu foto utamanya jangan kamar mandi loh, foto depan gitu yang ada pagernya kayak gitu Ya. kelihatan jelas. Dan seringkali foto depannya masih ada jemurannya Mas. Nah itu males Mas orang. Emang? Bukannya udah yang lain dulu kayak gitu kan nggak kelihatan. Lalu untuk developer kita provide juga, kita sebenarnya dengan developer tuh konsultan Mas. Nggak hanya put listing gitu ya. Contoh dengan Sinarmas kita campaign tahunan, ada rangkaiannya, semua listing Sinarmas kasih kita juga kadang bikinin video rangkaian syuting kayak gitu kan Mas. Nah selanjutnya media and bank yang kita partneran terus untuk rata-rata karena masih 70% belinya KPR kan di data kita average, meskipun tahun ini agak naik nih yang beli cash gitu ya. Lalu terakhir itu kita selalu support government, karena kalau di Singapura data kita tuh dipakai sama government kan Mas. Nah di Indonesia juga kita kerjasama dengan Bank Indonesia untuk data-data perumahan seperti itu. Ya. Jadi itu sih ekosistem kita yang semoga kita bisa membantu terus khususnya industri properti lah ya lebih meningkat kayak gitu. Ya, yang aku tangkap dari Rumah 123 ini spiritnya Mas Firman Pamungkas dan teman-teman adalah gimana caranya berkolaborasi terus sama setiap stakeholder atau key partnership yang ada. Betul. Pokoknya semakin mereka puas, semakin bisnis kita maju. Iya. Jadi kalau kita mikir bisnisnya kita doang yang maju, susah majunya. Iya. Kalau kita mikirin bisnis partner-partner kita yang maju, kita juga kedongkraknya jauh lebih cepat. Yes. Terima kasih Mas Firman buat waktunya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye folks.